Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas duel antara dua kandidat juara Premier League, Liverpool melawan Chelsea. He's gonna get there too. Lukaku, blocked by Matic. That's a red card as well for Reece James on the line. Trying to get Liverpool back into the game. Delivers beautifully. Henderson. Dari Anfield, akhirnya partai big match antara Liverpool melawan Chelsea berakhir imbang dengan skor 1-1. Chelsea berhasil unggul terlebih dahulu lewat Kai Havertz di menit 22. Pemain asal Jerman tersebut mampu memanfaatkan sepak pojok Reece James dan menaklukkan Alisson Becker 1-0. Namun Liverpool berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat penalti Mo Salah di menit 45+5 setelah sebelumnya Reece James kedapatan handsball. Di babak kedua, Chelsea yang bermain dengan 10 pemain lebih memilih bertahan. Liverpool yang lebih menguasai pertandingan tidak mampu menambah gol. Sampai usai skor tetap tidak berubah 1-1. Yap, video ini kolaborasi Ruang Taktik dengan Tiang Jauh. Kalian bisa subscribe dan cek linknya di deskripsi. Pertandingan ini mempertemukan dua manajer Jerman yang sukses meraih trofi Liga Champions. Berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan ini diwarnai dengan drama kartu merah James di akhir babak pertama yang juga berbuah penalti bagi Liverpool. Dengan hanya 10 pemain, Tuchel bertahan sangat solid dengan formasi 5-3-1. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dilihat dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim tampil dengan pakem masing-masing, Liverpool dengan 4-3-3 dan Chelsea 3-4-3. Klopp tetap memasang pemain muda Harvey Elliott sebagai gelandang. Firmino kembali menjadi starter setelah dua pertandingan sebelumnya posisi striker diisi oleh Jota. Sementara Tuchel hanya melakukan satu perubahan jika dibandingkan dengan pertandingan melawan Arsenal. Kante menggantikan Kovacic. Liverpool dan Chelsea dalam bertahan menerapkan taktik garis pertahanan tinggi. Otomatis ruang tersedia adalah di belakang lini pertahanan. Kedua tim sama-sama coba mengekspos ruang tersebut, tapi dengan cara yang berbeda. Perbedaannya di seberapa tinggi naiknya garis back. Chelsea terlihat lebih rendah lantaran Liverpool punya pemain depan serta serangan yang cepat. Liverpool cenderung lebih tinggi karena gameplaynya ingin menghentikan sesegera mungkin serangan lawan, melakukan high press dengan banyak pemain secara kompak dan agresif. Terlihat juga pemain Liverpool menutup akses umpan ke tengah atau ke double CM Chelsea. Hal ini untuk mencegah build up Chelsea lewat tengah. Lalu akan melakukan press agresif ketika bola berada di wingback. Kita lihat Liverpool ingin menciptakan area yang sempit dengan bergerak ke sayap sehingga kalau terjadi duel, kemungkinan menangnya lebih besar. Cara pressing ini sekaligus menutup akses umpan untuk switch ke sayap yang lain. Karena dengan switch ini akan membuat disorganisasi atau melewati pressing Liverpool. Karena ditutupnya akses di tengah tadi, build up Chelsea jadi lebih banyak dilakukan ke sayap dengan tujuan untuk memancing fullback Liverpool pressing wingback sehingga ada ruang antara fullback dan center back yang bisa diekspos. Namun dengan press agresif di samping dan merapatkan pemain di tengah, opsi James atau secara keseluruhan pemain Chelsea jadi terbatas. Gak bisa melakukan switch atau melewati tengah dan hanya ke depan yang mana mudah diantisipasi oleh back Liverpool dengan bergeser. Positioning dan agresivitas dua back tengah Liverpool membuat lini depan Chelsea kesulitan. Liverpool masih terus melepaskan long pass diagonal ke depan saat menyerang. Dengan akurasi pemain seperti Arnold, Henderson, dan Van Dijk, mereka menyerang dengan cepat saat transisi. Tiga bek tengah Chelsea harus berjibaku dengan Salah dan Mane di babak pertama saat bermain dengan garis tinggi. Chelsea berhasil meredam serangan Liverpool ini berkat peran Mendy juga sebagai sweeper keeper.
yang baik dalam positioning dan timing ketika harus menyapu bola. Kedua tim sama-sama memanfaatkan situasi transisi untuk membuat peluang. Momen di mana pertahanan lawan belum terorganisir. Peluang besar Liverpool dan Chelsea di babak pertama sama-sama dari counter. Selain lewat transisi atau counter attack, set piece juga harus dimanfaatkan pada situasi pertandingan seperti ini. Dan gol kedua tim berawal dari situasi set piece. Chelsea berhasil mencetak gol lewat sundulan Havertz dari situasi corner, memanfaatkan zonal marking Liverpool yang membuat Havertz bebas di tiang dekat. Eksekusi sundulan Havertz juga sangat sempurna. Setelah gol ini, Chelsea lebih menurunkan garis pertahanannya agar nggak mudah diekspos dengan long pass Liverpool seperti tadi. Dan Liverpool mendapatkan penalti dari kemelut pada situasi corner. James dianggap mencegah terjadinya gol dengan tangan. Ruang taktik gak akan banyak bahas tentang keputusan ini, tapi teman-teman bisa diskusi di kolom komentar berdasarkan law of the game yang mengatur soal handball dan kartu merah karena mencegah terjadinya gol. Setelah kartu merah, pertandingan sangat berbeda. Thiago Silva menggantikan Havertz sehingga Chelsea tetap bermain dengan 3 back atau 5 back saat blok rendah. Kovacic menggantikan Kante karena cedera. Selain itu, pemain nomor punggung 8 ini juga diharapkan bisa melakukan break ketika counter dengan kemampuan dribble yang dimilikinya. 3 midfielder ini rapat di tengah sehingga Liverpool sulit penetrasi ke kotak penalti Chelsea. Memaksa The Reds untuk banyak crossing dan melakukan tembakan jarak jauh. Pada babak kedua, Liverpool melepaskan 27 crossing. 8 dari 14 tembakan ini diciptakan dari jarak jauh. Adalah Mendy yang tampil baik dengan save-nya dan menjadi man of the match. Nice. Liverpool nggak bermain buruk di babak kedua meski gagal mencetak gol. Dan sistem pressing Klopp di babak pertama bikin Tuchel kesulitan membangun serangan pendek. Tapi performa Chelsea setelah bermain dengan 10 pemain layak diapresiasi. Menahan gempuran serangan The Reds di Anfield yang memiliki aura tersendiri bukan hal yang mudah. Dua tim yang sama-sama layak untuk jadi calon juara. Kita tunggu